Ado oma-oma lagi godang pui. Hamil inyo apa wak baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang baca ko 41 kali saat inyo hamil godang maupun hamil ketek, dibaca habis solat zuhur 41 kali, insyaallah lahiran normal. Tujuannya apa Buya? Agar seandainya ada seorang perempuan sedang hamil, supaya lahir anaknya normal. Itulah yang dia baca habis sholat zuhur sebanyak 41 kali. Oma-oma yang tua jangan dibaca banyak-banyak, takutnya beko mencret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Desa Bulu, yang betul tentunya mak, Desa Bulu Nipis. Yang ambo hormati kepala desa atau yang mewakili. Begitu juga yang saya hormati semua calon kepala desa yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya terpilih jadi kepala desa. Daripada ribut, mending semua terpilih, ya. Kalau ambo tengok muka-muka orang yang hadir malam ko, iku muka-muka yang terpecah belah. Ada yang mendukung nomor 1, ada yang mendukung nomor 2, ada yang mendukung nomor 3, ada yang mendukung nomor 4, ada yang mendukung nomor 5. Entah apa yang dicari jadi kepala desa tuh. Tapi jadilah. Kita doakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih tidak memakan uang desa. Kalau makan uang desa, mudah-mudahan tobat. Kalau ndak mau tobat, acopenyo mati kali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ko, mudah-mudahan kehadiran awak di masjid ko mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mulia awak di dunia ini, mulia kita di akhirat nanti. Karena Nabi yang menjanjikan, ala adullukum ma yam'ullahul bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian, kata Nabi, saya tunjukkan ada amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Ada derajat yang akan Allah angkat lebih tinggi dari kepala desa, lebih tinggi daripada camat, lebih tinggi daripada bupati, lebih tinggi daripada gubernur, bahkan lebih tinggi daripada presiden. Apa itu? Orang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kepingin mendapatkan derajat yang paling terbaik, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mereka adalah yang melangkahkan kaki ke masjid. Jadi kepada kepala desa dan calon, mana tahu kalah rajin-rajin ke masjid, insya Allah lebih tinggi levelnya ketimbang kepala dosa yang icak-icak.
Mana lebih dipilih? Rajin boy ke masoji atau jadi kepala desa? Ambolang sekali lah. Tadi ambola sobe. Mana lebih tinggi ustadz level orang yang rajin ke masjid ketimbang jadi kepala desa? Lebih tinggi level orang yang rajin ke masoji. Nabi yang menjamin, Al-Quran menjamin. Kepala desa tak ada jaminan dalam Quran. Cailah. Ada ayat bicara tentang kepala desa. Siapa orang yang jadi kepala desa maka ditinggikan derajatnya. Ada tak? Mana kan ada. Banyak kepala desa gini tak ada derajat sama sekali. Banyak yang masuk penjara. Cuma bukan kepala desa bulu nipis. Cito Amboko kepala desa provinsi lain. Kalau bulu nipis kau kan hampir sama lah Pak. Iko mohon maaf kepada bapak-bapak calon kepala desa. Jangan tersinggung. Kita anggap aja ini sebagai bahan renungan. Sebelum menjabat, siap-siaplah dikritik oleh masyarakat. Ambo kadang-kadang oma ayah sering ambo sampaikan di mana-mana. Makasih. Kalau ada jus bawa kali, tidak ada masalah ya. Ndak, ikut serius kok. Lah, dengarkan baik-baik. Banyak saya lihat dan saya perhatikan calon anggota dewan rajin ke masjid. Bilo. Waktu nio mencak bupati rajin safari ke masoji. Di mana ada perkumpulan inyo datang. Bilo pencalonan. Lah, calon kepala desa. Usah disobui lah. Baik oma ayah yang dimuliakan Allah. Awak malam kau maulid Nabi ndak bahas calon kepala desa doh. Bahan calon kepala desa itu bumbu-bumbu aja tuh. Maulid Nabi. Pertama oma ayah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan disebut dengan Amul Fil. Itu yang pertama. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati malam hari ini, iko oma ayah cuma mengulang kaji ko, ndak ada mengajar-ngajar, ndak ada menggurui oma ayah lah. Oma ayah yang dimuliakan Allah, Nabi awak lahir dikenal dengan Amul Fil. Am artinya tahun, fil artinya gajah. Oma ayah yang dimuliakan Allah, ikolah terkenal. Nama rajanya siapa? Abraha. Pintar. Siapa tadi? Abraha. Saudara oma ayah, Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah ketika itu. Karena Abraha membangun gereja di Yaman. Namanya Qulais. Nama gerejanya Qulais. Setelah dia bangun, maka dia membuat pengumuman dari negeri Yaman. Waktu itu Yaman dengan yang ada di Makkah, Makkah masih di bawah kekuasaan Yaman. Ibarat kita sekarang, dulu pelalawan itu masih masuk kampar. Maka oma ayah, Abraha itu membuat pengumuman di mana-mana bahwa tidak boleh lagi orang datang ke Ka'bah. Karena masa jahiliyah, orang sudah mengenal haji dan umrah. Orang mengenal haji dan umrah bukan hanya di zamannya Nabi kita. Sebelum Nabi kita lahir, waktu zaman jahiliyah, haji dan umrah itu sudah ada. Sebab kenapa? Syariat haji dan umrah itu ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itulah memang nenek moyang atau kemudian keturunan dari Nabi kita. Makanya Nabi awak nama Muhammad, ayahnya namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay punya ayah namanya Kilab.
Kilab punya ayah namanya Murrah. Murrah punya ayah namanya Ka'ab. Ka'ab punya ayah namanya Lu'ay. Lu'ay punya ayah namanya Ghalib. Ghalib punya ayah namanya Fikhir. Fikhir punya ayah namanya Malik. Malik punya ayah namanya Kinana. Kinana punya ayah namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya ayah namanya Mutrika. Mutrika punya ayah namanya Mudar. Mudar punya ayah namanya Nizar. Nizar punya ayah namanya Ma'ad. Ma'ad punya ayah namanya Adanan. Adanan punya ayah namanya Odad. Odad punya ayah namanya Barat. Barat punya ayah namanya Hamal. Hamal punya ayah namanya Kidra. Kidra punya ayah namanya Nabat. Nabat punya ayah namanya Ismail. Ismail punya ayah namanya luar biasa umat di siku. Dapet lo inyo silsilah Nabi. Ambo 2 bulan menghafal setengah mati. Oma-oma di siku langsung dapet Ibrahim. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah kalau kita lihat dari silsilah Nabi. Makanya nasab yang paling terbaik adalah nasabnya Nabi. Namo yang paling terbaik adalah namo Nabi. Coba tengok di apa namo Nabi di solawat tu banyak. Salatullah salamullah ala ala habibillah Toha nama Nabi, Yasin nama Nabi, Al-Aqib nama Nabi, Al-Hashir nama Nabi. Jadi nama Nabi itu oma ayah banyak sekali. Itu sebabnya kita dianjurkan memberi nama orang sesuai dengan nama Nabi kita. Contoh Muhammad Soleh atau Ahmad Rafi'i. Disunnahkan kan bikin nama anak yang elok-elok, betul enggak? Jangan dibuat nama anak Ronaldo. Kok kadang-kadang tak lahir anak bulan Januari, Juneri, lahir anak bulan Februari, Febri, lahir anak bulan Maret, Merot, lahir anak bulan Desember, Ember. Kan kacau. Kok serius kok? Maka ada nama orang yang lahir bulan Agus. Siapa nama? Agus. Jadi karena lahir di bulan Agustus, kasih nama yang elok, nama-nama nabi, nama-nama malaikat, boleh. Siapa nama? Malik. Siapa nama? Ridwan. Siapa nama? Mikail. Yang kurang elok kalau nama Israel. Ngapa be? Ngapa be tu? Takwiknya beko lah. Tengah malam inyo datang bertamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari dalam rumah bertanya, siapa di luar? Israel. Alamak kata yang dalam. Oh, lelai masuklah mati dulu kawan tu. Oleh karena itu mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi awak namanya naba yang paling baik, nasabnya pun nasab yang paling baik. Sekarang apa lagi? Nabi awak oma ayah lah. Sebagaimana kita baca di Barjanji, ada sih kok Barjanji. Itu kan di dalam kitab itu kan ada walamma tamma min hamlihi syahrani ala awak sombong-sombong mak di siko ya enggak. Tak kala Nabi 2 bulan dalam kandungan, maka ayahnya meninggal dunia.
Dan begitu pula Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, usia Nabi 6 tahun ditinggal juga oleh ibu. Jadi memang Nabi yatim piatu. Cuma keadaan yatim tidak membuat Nabi itu patah semangat. Kita pun di sini Bapak Ibu yang ditinggal orang tua, jangan patah semangat. Sudah ada Allah yang senantiasa melindungi kita. Nggak usah terlalu khawatir. Dan kita pun orang yang ada uang, orang yang memiliki kelebihan harta, tolong dibantu anak-anak yatim. Karena kata Nabi, man ahsana ila yatim, siapa orang yang berbuat baik kepada yatim, nanti di dalam surga hakaza, nanti di dalam surga kata Nabi seperti dua tangan yang saling berdekatan. Bahkan mohon maaf, bait rumah yang paling terbaik bukan rumah yang berlantai dua. Rumah yang paling terbaik bukan rumah yang bertingkat. Rumah yang paling terbaik bukan marmernya yang paling mahal. Rumah yang paling terbaik bukan ada garasi mobilnya begitu luas. Rumah yang paling terbaik kalau di rumah kita ada satu anak yatim yang kita urus. Ada satu anak yatim yang kita beri makan. Ada satu anak yatim yang kita sekolahkan. Sebab kenapa? Rumah yang di dalamnya ada yatim adalah rumah yang paling dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya. Zaman kini anak yatim banyak yang tidak dipedulikan. Jangankan anak yatim, anak seorang kadang-kadang tak peduli. Dek karena sibuk main game online, dek karena sibuk main skater, dek karena sibuk cari chip, makan chip itu. Oleh karena itu, setelah Nabi kita umur 6 tahun, Nabi beriwawat oleh kakeknya. Itu yang ada lagu tuh, Rohatil Adyaru Tas. Diam, tenang. Ambo pingin suara apa-apa. Mak, oh mak, ngapo mau mak gola? Oh mak sepele sama apa-apa. Kalau lagu-lagu soal masalah Nabi, apa-apa kau yang paling hafal. Kalau ndak percaya, awak dengar sama-sama. Ayo Pak. Pak. Halo Pak. Tolong Pak, jangan bikin malu. Rohatil Mak, oh mak, oh mak. Terbayang ndak Oma, andai kata syarat jadi kepala desa harus hafal silsilah Nabi, ambo yakin ndak ada yang mencalon. Rohatil Rutasdu bilayalil maulidi wabari Ahmadi Rutasdu bilayalil maulidi wabari Ahmadi kullu mimma ali Ahmadi la bukan anak-anak kita tidak dapat ya. Itu kan cerita kisah sang rasul ya mak ya. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi. Saat Nabi awak tu lahir, semua binatang-binatang senang saat lahirnya Nabi. Maka kalau ada orang di Bulu Nipisco ada acara maulid Nabi, satu kali pun dia tidak hadir, dek karena sibuk, dek karena urusan. Sebenarnya inyo lebih buruk daripada burung,
lebih jelek daripada binatang. Binatang aja lahirnya Nabi sonang. Betul tak? Omak baca dalam kitab-kitab tarikh, omak ayah saat Nabi awak tu lahir, pepohonan senang, binatang-binatang senang, beburungan senang, malaikat senang, bidadari senang. Sebab kenapa? Lahirnya Nabi. Jangankan Nabi, anak awak lahir sonang laki, sonang orang tua, sonang nenek, sonang kakek. Itu anak awak yang olun jale lain nak jadi apa? Entah nak jadi hantu Belawi nyo. Nabi awak oma ayah lahir jale. Orang yang mohon maaf awal-awal zaman jahiliyah menyembah berhala, sekarang menyembah Allah. Orang di zaman jahiliyah pelacuran di mana-mana, diharamkan oleh Islam. Keadaan masyarakat yang kacau balau, datangnya Nabi tenang, nyaman, enak. Artinya kehadiran Nabi betul-betul sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita itu lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi awak lauma ayat satu-satunya agama yang mengajarkan tak boleh buang air kecil di lubang. Ngapa begitu? Jangan-jangan di lubang ada biku yang rapi, masalah BLT. Lah, tak boleh motong. Iza zabahtum fahsinuz zibha. Kalau seandainya kalian memotong, potong dengan yang terbaik. Maka tidak boleh motong kobo atau kemudian ngotong sapi di apa nama diasa di depan mata sapi itu. Keong ha. Sapi menengok langsung apa itu takwi. Kadang-kadang ada apa-apa mengasap pisau pas di depan kambing yang dia dipotong tu. Kata kambing ko, alamak mati lah mau dibuat apa kok. Maka umat ayah, siapapun yang membawa ajaran Nabi ke dalam rumah kita, ke dalam kehidupan kita, insya Allah bahagia. Umat ayah, dulu Nabi itu waktu lahir ada budaya orang-orang Arab bahwa siapapun yang lahir saat itu, maka datang orang-orang dari kampung-kampung Badui menjemput anak-anak yang ada di kota Makkah. Mereka bawa ke kampung-kampung. Itu makanya Nabi yang menyusuinya namanya Halimatus Sa'diyah. Oma ayah, sebelum Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi, waktu berangkat inyo dari kampung menuju ke kota Makkah, inyo punya onta, punya tunggangan, koci, kurus, ndak ada makan, lambek berjalan. Artinya oma ayah susah. Inyo punya ternak inyo ndak ada yang berhasil. Inyo punya rumah inyo koci. Inyo punya kehidupan susah. Bila sebelum Nabi Muhammad ada di kampungnya. Tapi oma ayah tengok dalam sejarah tu setelah Nabi Muhammad dibawa inyo oma menuju ke kampung Badui, yang awalnya waktu berangkat dari kampung ke kota, inyo yang paling lambe, tiba saat Nabi dibawa, inyo yang paling copek. Sampai ke kampung, sampai kawan bertanya, kok kenapa bisa Halimatus Sa'diyah lebih dulu sampai ke kampung ketimbang kami? Padahal ternak inyo tadi yang paling kurui, padahal tadi harta inyo yang paling tak ada, tunggangan inyo yang paling lemah. Tapi saat membawa Nabi ke kampung, saat Nabi dipegangnya, langsung keberkahan Allah berikan. Itu makanya kita ini, kenapa hidup awak kok susah tuh? Karena oma ayat Nabi Muhammad ndak ada di rumah kita. Al-Quran yang diajarkan Nabi ndak ada di rumah kita. Anak-anak kita ndak kenal dengan Nabi, makanya susah hidup. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, umat ayah yang dimuliakan Allah, awak kok kayu sekalipun tak ada kekayaan.
tinggi sekalipun tidak ada jabatan, mewah sekalipun tidak dibalut dengan sutra. Sebab kenapa? Karena kita sudah kaya dengan ajaran Islam itu sendiri. Lai ado resep yang paling tonang ketimbang solat. Apa? Minum pil anjing gila, gilo. Pakai narkoba sekojap. Ngapo? Nonton TV sebontak. Apa amalan yang bisa menenangkan hati saat gelisah? Nggak ada ayat kecuali solat. Mana coba? Sekarang pertanyaannya, solat itu ajaran siapa? Ajaran Nabi. Makanya Nabi menyebutkan, idza hamma ahadukum falyusalli rakaatain. Kalau seandainya di antara kalian ada yang sedang gelisah, ada yang sedang risau, maka solatlah 2 rakaat. Solat itulah ayat yang bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Kalau anak belum tentu bisa menenangkan, kalau suami belum tentu bisa menenangkan, tapi solat yang kita kerjakan itulah yang menenangkan hati dan pikiran kita. Betulnya mak? Iya kan? Sembahyang awak khusyuk bilo awak sembahyang khusyuk, anak mati, laki nikah lagi, sawit diambil orang lah, nyalon kades gagal, khusyuk solat. Kalau lah terpilih lupa, iya kan? Awakku manusiaku itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini Allah ciptakan serba berkeluh kesah. Kalau manusia dapat nikmat, lupa. Kalau manusia dapat musibah, mengeluh. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, lebih jelas ayat, ada tipikal manusia Allah sampaikan dalam Al-Quran, mereka ini saat mereka susah, da'ana, berdoa kepada Allah, saat duduk, saat berdiri, saat terbaring, berdoa terus menerus. Kapan? Saat kesusahan demi kesusahan menimpa mereka. Tapi tak kala mereka mendapatkan kesenangan kembali, marra ka'allam yad'una ila durrin massa'u. Mereka berjalan di atas bumi seolah-olah mereka tak pernah susah. Itu yang zaman kini banyak terjadi. Waktu miskin rajin ke masoji, lakayo ndak konal masoji. Waktu susah elok-elok berdoa kepada Allah, setelah sonang ndak omo berdoa kepada Allah. Waktu tak ada apa-apa, elok-elok jo orang, setelah kayo sombong condo setan. Adalah kalau pingin hidup kita berkah, ndak ada jalan lain kecuali ajaran Nabi kita amalkan. Kayo ndak mengamalkan ajaran Nabi, percuma. Punya jabatan ndak mengamalkan ajaran Nabi, percuma. Jadi orang miskin ndak mengamalkan ajaran Nabi, percuma. Jadi orang ganteng, jadi apapun awak, kalau tidak mengamalkan ajaran Nabi, percuma hidup kita. Mano ajaran yang paling elok? Ndak ada leo ayah. Ajaran Nabi awak itulah. Kalau ingin bahagia awak, amalkan ajaran Nabi. Ingin awak susah dunia akhirat, ndak usah ajar, amalkan. Maka kalau awak tengok satu-satu, dari yang 5 rukun Islam saja, lah banyak awak yang konai. Solat, banyak di antara awak zaman kini ulun le solat-solat. Betul mak? Mak, banyak kan? Solat suka-suka hatinya aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana tadi pitiambu tu ya? Maliki yaumiddin. Kalau ndak salah tadi ada di sakun dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim, lah tinggal di kamar mandi mampu aku hilang beko ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Beko kalau diambil orang macam mana itu ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inyo solat ke depan, pas lo itu jendela. Dari depan jendela tu ada orang yang lewat ke kamar mandi. Alamak lah inyo ambil piti ambo. Solat tu mak.
Baru bicara sholat, nak puasa. Puasa tengoklah orang puasa. Dek gara sibuk mencari nafkah, kadang-kadang puasa tinggal. Ajaran Nabi, awakoma ayah kunci bahagia itu cuma satunya. Amalkan ajaran Nabi bahagia walaupun ndak kayo. Betul tuh. Iya kan? Ndak kayo ini Ustaz, tapi tonang hidupnya. Amboku kayo. Rumahmu yang paling gadang di Bulu Nipis kok, tapi ndak ada sonang hidup Ustaz. Apa macam tu? Mohon maaf, jangan-jangan awakku ndak pernah mengamalkan ajaran Nabi. Padahal apa kemudian kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Nabi itu ada suri teladan yang baik. Banyak teladan Nabi. Nabi awak tu mak berbeza sama awak mak. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nabi adalah manusia biasa, tapi bedanya Nabi dengan kita banyak. Padahal Oma Ayang dimuliakan Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Waktu makan sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Habis makan sebut nama Allah, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana apa-apa. Alhamdulillahilladzi Mak, oh mak, apa-apa bukan ndak dape, apa-apa ndak umuria, iya kan Pak kan? Pak, iya kan? Apa-apa ndak omong menyobi bukan karena ndak dape, takut ria. Apa-apa kok Masya Allah, doa makan hafal, iya Pak ya? Doa minum hafal, doa nerima uang hafal, doa nambah bini lah hafal Pak. Ado oma-oma lagi godang pui hamil inyo, apa wak baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang baca ko 41 kali saat inyo hamil godang maupun hamil kete, dibaca habis sholat zuhur 41 kali, insya Allah lahiran normal. Tujuannya apa Buya? Agar seandainya ada seorang perempuan sedang hamil, supaya lahir anaknya normal. Itulah yang dia baca habis sholat zuhur sebanyak 41 kali. Oma-oma yang tua jangan dibaca banyak-banyak, takutnya beko mencret. Beda lah. Jadi Oma Ayang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, Nabi jadi teladan. Ya kan? Nggak ada Oma Ayang idola yang paling mantap kecuali Nabi. Dari segi fisik Nabi ganteng. Lah, dari segi kata-kata Nabi orangnya jujur. Dari segi apa lagi? Dari segi rumah tangga Nabi yang paling romantis. Lah itu untuk Ama Ayah kan? Nabi kalau manggil bini, ya Umairah. Nabi panggil bini, bini kesayangan. Kalau bahasa awak zaman kino Ama Ayah, sayang, ayang beb. Ambo mak manggil bini di rumah pakai ayang beb. Iya. Kalau lagi sonang. Nabi Oma Ayah kalau dari badan sehat. Bahkan disebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, perut Nabi antara dada dan perut datar. Perut Nabi langsing.
Apa-apa zaman iko mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya Mak. Nabi badan sehat Mak. Nabi waktu naik ke Gua Hira umur 40, ketika naik ke Gua Sur, Nabi umur berapa coba? 53 naik ke atas gunung tengah malam, sanggup dan kuat. Berarti sehat badan. Nabi itu kalau dari sehat, orang yang paling sehat, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah sakit gigi. Nabi itu tidak pernah tangannya kesemutan. Seelok-elok orang, sesehat-sehat orang, siapa tuh? Nabi. Nabi itu hobi minum madu, iya kan? Iya Pak, Nabi hobi minum madu. Apa-apa kalau mau tahu bedanya madu asli dengan madu palsu. Kalau madu asli Pak, dibawa ke rumah, bongi bini, terbang piring, madu asli namu. Nampaknya Bapak belum paham. Ambu sobi lagi. Pak, madu itu ada dua. Ada madu asli, ada madu palsu. Kalau ciri-ciri madu asli, dibawa ke rumah, pinggan terbang, sendok melayang, lah poca golas, berarti madu asli. Iya Mak. Nah, tengok. Oma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti ceramah awak malam ku apa Ustaz? Intinya Oma Ayah, kalau pingin sehat, kalau pingin berumah tangga, kalau pingin mendidik anak, kalau pingin bahagia, ikuti semua apa yang diajarkan Nabi. Bagaimana kami tahu ajaran Nabi? Belajar. Makanya maulid Nabi tidak bisa sekali. Kalau ada maulid Nabi di tempat lain hadir. Mana tahu apa yang disampaikan Ustadz yang itu beda dengan yang saya sampaikan. Saya tidak akan mungkin menyampaikan karena juga keterbatasan ilmu dan waktu. Oma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikolah yang bisa Ambo sampaikan malam hari ko. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Khususan ala haziniyah Al-Fatihah.